Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam materi hidrokarbon ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang alkena ya. Alkena itu senyawa rangkap dua. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang alkana, ini teman-teman seperti ini gambarannya. Kalau pakai model molekul yang ada di laboratorium ya, ini adalah alkana di mana C dengan C-nya, yang hitam ini C dengan C, ini ikatannya tunggal seperti ini ya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang adalah alkena, di mana antar C-nya itu memiliki ikatan rangkap dua ya, seperti ini. Nih, ini ada tangannya dua ya, seperti ini tuh. Nah, teman-teman bisa membedakan kan antara alkana ini ya dengan alkena. Dia rangkapnya rangkap dua ya, seperti itu. Baik, kali ini kita akan fokus ke sini, yaitu tentang alkena, tata namanya dan sebagainya, maka kita akan pelajari saat ini. Oke, are you ready? Yes. Nah, alkena ya, alkena itu adalah senyawa hidrokarbon rangkap dua. Kita lihat berdasarkan rumus umum alkena CnH2n lengkapi deret homolog berikut. Ya, deret homolog itu artinya berarti deret dalam kimia yang memiliki kesamaan rumus molekul ya, seperti ini. Misalnya teman-teman kalau C-nya 2 di alkana kan namanya etana. Nah, kalau di sini namanya etena ya. Rumusnya seperti ini. CH2 strukturnya ya, rangkap 2 CH2. Kemudian kalau C3 kan propana, tapi kalau di alkena nama ujungnya jadi propena seperti itu ya. Nah, jadi ujungnya namanya selalu pakai ena. Jadi yang ena aja ya ujungnya. Nah, kemudian rumus molekulnya juga mengikuti rumus umum CnH2n. Kalau misalnya N-nya 2, maka 2N-nya adalah 2 dikali 2, 4. Jadi C2H4. Nah, di sini kalau C6 berarti H-nya berapa, teman-teman? Berarti 2 kali 6, 12. Berarti C6H12, seperti itu. Nah, kalau kamu amati, ini semuanya ada ikatan rangkapnya, ya. Baik. Nah, ini dari mulai C2 sampai C10, namanya sebetulnya sama dengan alkana, ya. Cuma bedanya ujungnya pakai ena, ya. Seperti itu. Nanti dihafalkan juga nih, ya. Tapi enak kalau sudah hafal alkana, teman-teman tidak usah terlalu bekerja keras menghafalnya. Cuma tinggal diganti aja akhirannya dengan kata-kata ena ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tata nama senyawa alkena itu seperti apa ya? Kalau di alkana kan kita sudah belajar tuh. Ini secara umum sebetulnya mirip ya, ada kesamaan. Cuma ada perbedaan sedikit dengan alkana. Nah, tata namanya yaitu rantai induk itu harus yang mengandung ikatan rangkap dua. Jadi rantai induk C-nya itu harus selalu yang punya ikatan rangkap dua ya. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, jadi kalau di alkana kan penomoran itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, kalau di sini bedanya kalau di alkena penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Kita lihat contohnya misalnya nah, kemudian untuk rantai lurus cara memberi namanya nomor ikatan rangkap dan nama alkena ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya teman-teman ya. Berarti satunya kita mulai dari sini, bukan dari kanan. Kenapa? Karena dia terdekat dengan rangkap ya. Oke. Nah, namanya satu butena ya. Karena C4 itu kan asal katanya butana, tapi karena alkena jadi berubah jadi butena ya. Kemudian nah, kalau ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5C ya. Satunya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Ya, yang harus terdekat dengan rangkap. Berarti satunya kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dari sini ya. Bukan dari kiri, tapi dari kanan. Kenapa? Karena dia bertemu rangkap di sini. Namanya dua tentena. Dari mana sih asal kata dua? Ya, teman-teman perhatikan. Dua itu berasal dari kata di mana ikatan rangkapnya berada. Berarti di C kedua ya. 1, 2. Nah, ini ada ikatan rangkap. Pak, kan di sini ada di antara C2 dan C3. Tapi sebetulnya rangkap itu adalah milik C yang pertama kali dia
diberikan rangkap. Karena kita mulainya dari kiri, 1, 2, maka rangkap ini milik si C nomor 2. Akhirnya namanya berubah menjadi 2 pentena. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini teman-teman. Mana induknya? Ya, ya jelas ini induknya kan karena dia apa? Karena dia panjangnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah ini cabang? Oh, bukan. Cabang itu tidak boleh ada di ujung. Berarti dia masih tetap induk nih, meskipun ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu induknya. Ya, induknya itu adalah 7. Berarti heptena. Nah, angka 3-nya dari mana, teman-teman? Betul, dari letak posisi rangkapnya berada di C ke-3. Ingat ya, bukan di C ke-4, tapi di C ke-3. Karena dimulai dari C keberapa penomoran itu dimulai, maka disitulah letak rangkapnya. Jadi ini adalah 3 heptena. Seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian ini tadi kaidahnya, rantai induk diganti dengan nama enak ya. Seperti itu. Nah, kita contohkan lagi. Ya, ini. Ini strukturnya seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang betul satunya dari kiri, bukan dari kanan. Ya. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, ketemu rangkap di keempat. Ya. Berarti misalnya ini namanya 4 heksena. Ini salah. Yang betul adalah apa namanya? 1, 2. Ini harusnya ada angka 2-nya ya. 2 heksena. Seperti itu dasarnya ya. Baik. Nah, sekarang teman-teman bisa mungkin nanti untuk berlatih. Ini namanya apa ya? Ayo, coba diperhatikan. Jadi langkah pertama kita pilih dulu induknya. Ya kan? Induknya ya ini karena lurus, tidak ada cabang, berarti ini induk semua. Satunya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Ya, betul. Dari kanan. 1, 2. Nah, ketemu rangkap di kedua. Berarti namanya adalah 2 strip. Apa ini? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 2 strip heksena. Nah, gitu kan? 2 strip heksena. Ya. Kalau yang ini? Satunya dari mana, teman-teman? Ini induk kan? Ini induk semua. Satunya dari sini coba. 1, 2, 3, 4. Ketemu rangkap di C keempat. Kalau yang kanan? 1, 2, 3, 4. Ketemu rangkap di keempat. Nah, kalau posisinya sama, kita kanan kiri oke. Ya, berarti boleh dari kiri, boleh dari kanan. Silakan pilih dari kiri. Berarti salah satu harus dipilih ya tetap. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya ini 4. Nah, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu oktena ya. Berarti 4 oktena. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini 4 oktena nih. Karena rangkapnya di C keempat. Seperti itu ya. Nah, ini. Lihat, perhatikan teman-teman. Ya. Ini namanya adalah 2 butena. Betul ya. Karena induknya kan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ada yang kurang nih. Baik, coba teman-teman amati untuk senyawa yang baru ini, alkena. Ini induknya adalah 1 sampai 4. Kita sudah berikan nomor. Kemudian berarti di luar induk adalah cabang. Ini ya. Nah, penamaannya sama dengan alkana, teman-teman ya. Ini yang pertama sebutkan di mana metilnya terletak. Berarti karena di sini metil itu terletak pada C kedua, kita mulai dengan 2 strip metil ya. Kemudian strip 2. Nah, 2 berikutnya menunjukkan ikatan rangkapnya terletak di C keberapa. Nah, di sini berarti ikatan rangkapnya ditunjukkan di C kedua. 1, 2. Nah, ini rangkap ya, seperti ini. Berarti nama lengkapnya untuk senyawa ini adalah 2 metil 2 butena. Kemudian kalau yang kanan teman-teman, induknya ada 5, ini ada cabang. Berarti ya cabangnya juga terikat pada C kedua dan rangkapnya ada di C kedua juga. Berarti namanya 2 metil 2 pentena. Seperti itu ya. Nah,
Jika begini teman-teman, ada senyawa nih, tolong diamati. Senyawanya seperti ini, induknya ada 5, nah cuma ada cabangnya sebanyak 2 nih. Dicek ke berapa? Dicek ke 3. Ya, berarti kita mulai dengan 3,3 strip dimetil. Asal kata dimetil itu berasal dari metilnya ada 2. Dikasih awalan di, berarti dimetil. Terus 2, nah 2 ini menunjukkan rangkap ini terletak pada C kedua kan. Berarti 3,3 dimetil 2 pentena. Nah, kalau ini induknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini lebih panjang ke atas ya. Berarti di luar induk ini berperan sebagai cabang ini. Ini ada cabang di sini sama di sini ya. Cabangnya di sini, ini C-nya ada 2, berarti namanya etil ya. Maka kita namakan 3 strip etil gitu ya. Strip. Nah, ini rangkapnya ada di C keberapa? Di C kedua ya. Oh, sorry, sebelum rangkap masih ada cabang yang lain. 3 strip etil, terus ada cabang apa lagi? Ada ini. Ini namanya metil, berarti 4 metil gitu ya. Karena dia terletak di C keempat. 4 metil, 2 heksena. Jadi nama lengkapnya 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Baik, demikian semoga bisa semakin lebih jelas untuk tata nama alkena menurut UPEC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.